Hello everyone, it's Real Lepas and you're watching Real Weekly Vlog. Di Weekly Vlog kali ini cukup seru ya. Eh, 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 eh. Akan ada drama-drama yang tidak bisa gue sampaikan secara langsung dalam bahasa karena takut ada pihak-pihak yang tersinggung. Jadi kita akan menceritakannya nanti. Sekali lagi, selamat menonton untuk orang yang baru menonton. Weekly vlog ini adalah ya seperti namanya weekly vlog. Jadi ini adalah sebuah vlog yang menceritakan kehidupan sehari-hari seorang real Livas gitu. Kita mulai di hari Senin. Di hari Senin kita sudah mulai start perakitan panel kontrol. Di hari itu karena material-material sudah ada, nextnya sebenarnya adalah karena di minggu lalu sudah mulai instalasi kabel untuk kabel power. Di hari Senin itu gua rencananya mau instalasi untuk kabel kontrolnya yang berfungsi untuk beroperasi. Di panel itu kan ada beberapa komponen yang mereka nanti difungsikan begitu. Nah, yang memfungsikan mereka ini adalah si kabel-kabel kontrolnya itu tadi. Kayak komponen A berjalan duluan ketimbang komponen B, lalu setelahnya komponen C ikut bekerja gitu-gitu. Nah, itu kabel kontrol. Tidak lebih, mungkin karena biasa ya, jadi gue merasanya itu tidak lebih sulit daripada kabel power. Sebenarnya mudah tapi banyak yang harus ditarik gitu. Dan ini adalah part yang gue suka dari pekerjaan gue. I just love this job. Pekerjaan ini gue yang paling gue nanti-nanti dan gue tunggu-tunggu. Full di hari itu cuma perakitan panel. Dan di hari itu cuaca di kantor cukup nggak jelas. Misal selisih cuma 10 menit gitu dari hujan deras, tiba-tiba kering sekering-keringnya. Abis itu hujan lagi. Kayak apa sih ini gitu? Nggak ngerti. Harusnya kan adem-adem aja sih, kalau mau adem-adem aja gitu nih. Transisi terlalu begitu cepat. Beberapa orang nganggapnya itu ada pawang hujan lah, hujannya dipindahin dan segala macam, tapi ya gua nggak tahu sih. Udah sampai di hari Senin pun kayaknya belum start perakitan deh. Itu baru perencanaan perakitan karena kalau nggak salah si box panel itu kan harus di coating. Coatingnya tuh berangkat dari apa gitu. Itu udah selesai coating belum ya? Seingat gue tuh belum selesai coating deh. Ya, jadi masih nunggu beberapa. Oke, pulangnya di rumah rencananya gue tuh mau live streaming PUBG seperti biasa di Senin, Rabu, dan Jumat. Cuma di Senin tanggal 30 September itu gue nggak bisa live streaming gara-gara Logitech gue error softwarenya. Mouse ini error softwarenya saat itu, minta update. Cuma pas di update malah nggak bisa dibuka, jadi cuma loading screen gitu loh. Cuma loading screen.
si animasi Logitech gitu deh, nggak selesai kan. Kenapa hal ini cukup mengganggu gua? Karena sebenarnya bisa dibilang hal kecil tapi technical gitu. Mouse ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 button. Nih, mouse-nya ini ada 13 button yang fungsinya beda-beda, dan gua membutuhkan fungsi itu semua saat live streaming, kayak nge-mute Discord, terus kebutuhan gamingnya, dan softwarenya juga udah mengatur settingan DPI atau sensitivity saat bermain PUBG. Jadi kalau itu di reset, gue bahkan gak tahu DPI gue berapa yang ke setting. Itu jadinya gue memutuskan untuk tidak streaming, even gak main PUBG juga. Sampai akhirnya di fix sih, cuma udah jam 10:30 gitu. Setelah gue cari-cari di Reddit kalau nggak salah. Reddit tuh cukup solusi lah di forum. Kayak ini headset gua nih ke waktu beberapa bulan lalu minta update firmware. Terus tiba-tiba nggak bisa ke-connect ini headset gua. Baca Reddit juga akhirnya solusinya ada. Mouse juga gue baca Reddit solusinya ada. Jadi tolong pemerintah Indonesia Reddit nggak usah diblok. Kayak buat apa itu forum? Bagus sebenarnya, banyak solusi-solusi di sana dari permasalahan. Ya, baiklah, gitu aja kritiknya. Next, di hari Selasa itu gue ada pekerjaan onsite ke Sari Pacific lagi, berangkat dari Depok. Udah janjian. Oh, di hari Seninnya juga gue udah nyiapin barang untuk minta dibawa, kayak kabel dan lain-lain gitu-gitu, kabel toolbox. Jadi tanggal 1-nya gue berangkat langsung dari Depok biar gak usah bolak-balik. Gue dari Depok ke Bogor, baru ke Jakarta. Ngapain kan gue dari Depok langsung berangkat ke Jakarta kan. Sudah berangkat sampai Jakarta di Sari Pacific jam 11 something lah gitu, 11 something. Ya udah, teman-teman yang emang ngerjain dari awal di sana, menginap di sana, itu standby, pekerjaan mereka udah selesai. Tinggal pekerjaan gua. Sorry guys, split kan, gue berangkat langsung dari Depok, ada juga tim yang berangkat dari kantor. Nah itu tim gue tuh orang baru sama driver kantor gitu, nganterin dia sama nganterin barang-barang. Rencananya ngerjain kerjaan itu semua, dikelarin, malamnya balik gitu. Jadi kerjaan di hari Selasa tuh sampai malam banget. Abis itu kan tadi gue bilang sampai jam 11 something lah ya, sampai jam 11. Terus masih nunggu mobil kantor nggak datang karena ya di tengah perjalanan itu ada kayak drama administratif gitu deh intinya. Jadi baru sampai sekitar jam berapa ya, jam 12-an kali, pokoknya zuhuran dulu deh seingat gua. Terus start instalasi, abis makan siang. Sebenarnya belum selesai banget, biasanya kita makan siang sampai jam 1 tuh. Itu jam 12.45 udah pada pengen masuk, soalnya kita juga udah nunggu terlalu lama, istirahat kita udah terlalu lama. Dan ya udah, kita kerjain aja daripada makan waktu lagi kan. Ya kita ngerjain. Instalasi, gua konekin kabel blower, terus kabel lampu. Terus udah sih perapihan lalalili. Udah selesai sampai jam 3 doang, jam 3:30 lah. Selesai, terus rapi-rapi, balik juga jam 5. Karena malamnya kan ngerjain mesin 2 unit di minggu lalu kan. Beberapa minggu lalu kan gue ceritain, gue tuh disuruh benerin komplainan terkait jalur kabel lah, padahal yang fine aja juga anyway.
toh unitnya juga udah running dan gak terjadi apa-apa. Udah habis itu baliklah gue ke rumah istirahat. Ngomongnya jam 10 mesin yang dikomplain ini, si AHU yang dikomplain ini baru bisa mati jam 10. Jadi aku janjian lah sama anak-anak yang kan dibukain kontrakan gitu lah, jadi pada di sana. Terus ngabarin awalnya, ini mesin nanti bisa mati lebih cepet ya, jam 9, ngomong kayak gitu lebih awal. Terus maju lagi jadi setengah 9. Ya udahlah berangkat gue telat 10 menit apa, mereka udah pada start duluan, unit udah mati. Itu begitu sampai gue tinggal handover yang lain-lain, kabel udah dicopot-copotin, semua dirapi-rapihin, dan tada, selesailah di hari itu jam 10 atau 10 setengah 11an lah, sampai 10 beres, sampai Depok gue jam 11. Terus bersyukurnya karena ngelembur kerja sampai malam di site, jadi gue dan tim dapat kompensasi untuk masuk lebih siang di hari besoknya dari Rabu gitu. Jadi Rabu gue masuk agak siang, dapat kompensasi. Terus gue berencana mau beli mie ayam, mampir. Gue nggak ngerti kenapa gue mampir ke mie ayam itu, tapi kelihatannya enak karena ada cukup kadang pagi tuh rame orang-orang beli di situ loh. Setelah sekarang gue udah pernah 2 kali makan di sana sama yang ini. Bukan makan di sana, maksudnya beli di sana dan dibungkus. Gue berpikir ulang kayak, perasaan nggak yang enak-enak banget juga gitu loh, kayak kenapa gue beli di sana lagi gitu. Gak tahu, sense-nya aneh aja. Gue tuh tipe kalau orang yang kalau beli di situ terus ada hal kayak ya udah aja. Palet lidah gue juga dibilang enak nggak enak. Kalau yang itu sih bisa dinikmati, tapi kalau dibilang enak banget juga enggak. Tapi dibilang enggak enak juga enggak sampai gue membencinya untuk gue nggak makan lagi sih, enggak. Tapi mempertanyakan aja apa pilihan gue malah beli di situ gitu. Oke. Setelah beli mie ayam, pekerjaan di kantor kayaknya nggak ada yang gua tag deh footage-nya. Kayaknya gue masih belum ngerjain apa-apa di hari itu karena masih menunggu apa ya? Ntar gue inget-inget lagi ya. Menunggu kayak menunggu cuttingan deh. Kayaknya iya menunggu cuttingan. Udah pulangnya terus gue ke bengkel lagi ngebenerin aki. Motor gue masih nggak bisa di starter saat itu, kan udah dibawa ke bengkel. Setelah dicek, dibongkar-bongkar segala macam, gue komplain kan kayak ini motornya nggak bisa di starter. Kendala awalnya gara-gara waktu dibawa ke Jakarta tuh, yang bawa ke Jakarta malam-malam, yang jam jam setengah 12 yang gue nggak cerita ke Tiara. Terus dia taunya gara-gara nonton video itu, dan so sorry, okay. Terus ya udah, tiba-tiba motor gua masalah tuh, jadi mati, nggak bisa di starter, jadi harus diengkol. Gue ceritain lah itu pas dibawa ngebut, kayak gitulah kejadiannya. Jadi pas nurunin standar mau di starter lagi benar-benar nggak bisa. Normalnya kan kalau motornya habis dipakai harusnya kan akinya ngecharge, ini malah enggak gitu. Terus dibongkar lah sama abang-abangnya. Si abang-abangnya ngebongkar, set di bagian akinya diangkat. Akinya bentuknya nggak kayak aki normal, jadi bawahnya tuh agak penyok. Apa gimana sih? Pokoknya nggak sempurna lah, nggak bentukan kotak aki sempurna. Terus akhirnya dibawa sama dia, terus udah teleponan gitu kan gue lihat. Terus nggak lama dia ngeluarin aki baru, terus gue kok nggak konfirmasi dulu. Biasanya kan dia kalau misalnya bang nih akinya kena bla 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 gitu, ada paling harus ganti atau harus dicas gitu. Terus saya bilang ini akinya masalah, tadi saya udah telepon distributor akinya, kelihatannya mau diretur,
Terus kita ganti aki yang baru. Bagus dong kalau gitu. Digantilah aki yang baru sama dia. Terus gue komplain juga, ini sennya mati. Gue baru ngesen mati juga waktu di mana ya? Di jalan pokoknya. Waktu dari Jakarta mau ke arah Depok, gue kan ngesen kiri di apa sih itu? Di stangan ada tampilannya tuh. User interface user interface-nya nyala sen kirinya, cuma aktual lampu di motornya nggak nyala. Kayaknya waktu di Margonda deh, around situ deh, nggak nyala. Jadinya aduh, ini mah bahaya nih. Gua dan di kepala gua doang yang ngasih tahu kalau gua tuh mau belok kiri, tapi orang-orang sekeliling gua nggak tahu kalau gua mau belok kiri. Udah akhirnya gua komplain, udah diganti juga. Jadi gua saat itu ke bengkel bayar tidak terlalu mahal karena gue cuma bayar buat ganti lampu sen doang, karena akinya bisa di retur gitu. Terus di tanggal 3 Oktober di hari Kamis, ini adalah yang bagian serunya. Jadi karena gue masih nunggu coatingan, jadi belum bisa ngerakit. Terus tim baru gua itu kelihatannya penasaran dan kita cerita-cerita banyak gitulah soal pengalaman dia sebelumnya. Terus dia nanya, mesin ini AHU ini nih sistem kerjanya gimana sih, cara kerja gimana gitu. Jadi karena kebetulan di bawah ada prototipenya AHU yang bekas pameran itu, jadi gue bisa tunjukin ke dia bagaimana sistem kerja unit ini gitu, cara kerjanya gimana. Gue jelasin lah, AHU ini punya dua sistem pendinginan dan satu proses pengeringan udara gitu-gitu. Jadi ya pengenalan lah buat ke dia gitu. Beres dari situ sambil menunggu si coatingan selesai, gua mencoba listing alat-alat baru apa yang dibutuhin sama tim gua, karena kan nantinya gua nggak sendiri lagi. Jadi gua butuh alat. Percuma orangnya nambah tapi kalau toolsnya tidak nambah gitu, akan bottleneck juga nanti kerjanya gitu. Tunggu-tungguan, misalnya gue lagi ngerjain panel A, dia ngerjain panel B. Gue lagi pakai alat di A, alatnya dipakai yang B juga. Jadi tektok terus, jadi kayak gak efisien gitu kan. Jadi udah pengajuan lah atau lagi ngelis. Nah, yang mencengangkannya adalah, so this is the thing. On Thursday, 3rd October, it's kind of weird. A lot of people go to my office at several times. Like, one people. For your information, my office is on, what is it called? Second floor? Yeah, second floor. The first and second, yeah. On the second floor. So, on that day, there are many people come to our meeting rooms. I don't know what they are talking about, but that situation is not normal for me. I just trying to read the room, like what's going on, what's happened. And finally I know what's going on. So a few days ago, the workers of the office talking about a theft in the office, the workshop. So I've told
you that I have problem with air conditioner at the office. We'll fix that, and the compressors is replaced and the old compressor is missing. Yesterday we talked about that, like how could be that compressor is gone. Someone steals that compressor. The question is, who steal that compressor? My intuition is it's always the closest person. Like, how do you know you store that old compressor there and it's gone? So yeah, why is the reason my meeting room full of people? So there is a theft in the workplace, and then it's got yeah, the main topic is that I am not sure I can telling this more further, but that happened on that day. The next, gua menunggu coating box panel dan kayaknya hari Jumat tuh baru datang deh. Ya udah. So this is one of the effect of the theft. My new team is got cut off because he is work here because of recommendation by one of the workers, which is a thief. It's a criminal, so the company just want to make it simple, so it cuts everyone. So yeah, here I'm alone again. I'm doing this all again. Oke, dan di hari Jumat sudah di coating, pintu sudah di coating, sudah datang, terus box panel juga sudah datang. Sorry, dibolongin kan, set mau dipasang engsel kan, mau dibuka tutup gitu, karena bentuknya box. Nah, udah, karena salah gue juga. Yang satu bener, yang satu salah. Kesalahan gue juga adalah karena gue nggak monitoring lagi placement itunya, apa namanya, engselnya. Jadi yang harusnya di atas masangnya begini pintunya, upside, jadi upside down gini, jadi ke bawah kebalik, bolong lah dia. Gua bilang ini salah lagi, masangnya harusnya nggak gini. Terus mungkin karena khawatir takut disalahkan si orang yang ngebolongin, dia defense mekanismenya tuh maksudnya defense mechanism dia tuh kayak, lah tadi nyuruhnya cuma bolongin doang di sini gitu. Gua juga nggak ngerasa dia ofensif ke gua, karena ya udahlah, salah gua aja nggak apa-apa. I take that responsibility, kayak ya udah, sekarang kan udah salah nih, boxnya udah berlubang. Terus gua tanya ke Bang Arif as kepala production kan. Terus gue tanya, ya udah Mang, sorry nih, salah lagi nih. Salah saya juga nggak cross check lagi tadi waktu ngelubangin. Kira-kira gimana nih ya solusinya? Bisa nggak diapain gitu, diakalin?
nggak harus bikin pintu baru kan, soalnya kan akan makan waktu lagi kalau untuk coatingnya. Ya udah, terus dia bilang bisa kok, ini paling cuma bisa di apa namanya, dia bilang ya, dioles apa itu, aduh kok gua ngeblank namanya ya, dioles pakai dempul, didempul, habis itu ntar ditotol pakai cat kata dia gitu. Oh ya udah, kalau emang bisa gitu nggak apa-apa, udah nggak apa-apa, gitu aja yang gampang, biar yang penting nggak kelihatan lah gitu. Ya ya gitu aja, maksud gua kalau ada sesuatu hal yang terjadi salah, ya udah nggak apa-apa, yang penting tinggal gimana cara memperbaikinya aja. Ya manusia pasti tempatnya salah lah. Ya sudah, habis itu gue lupa nih ada kesalahan bobokan tuh kayaknya di minggu setelahnya deh, nanti aja lagi. Ya udah, setelah pintu salah lubang, gue masih harus menunggu karena engsel tuh dipasang hari itu apa enggak ya? Intinya di hari itu belum dilakukan pemasangan. Oh, karena engselnya harus nunggu engsel dan gagang dibeliin lagi. Ya, lagi-lagi administratif yang tidak terlalu baik di sini. Udah, gue nunggu sambil nonton volley, nonton Red Sparks lawan IBK Altos kalau nggak salah, dan Red Sparks menang meyakinkan. Nggak meyakinkan sih, 3-2. Red Sparks selalu menang 3-2 yang gue tonton. Ya, sudah segitu aja. Oh, dan di hari Sabtu ada konten bucin. Gue pacaran lagi, bertemu Tiara, janjian di Epsona Square. Sore janjian di sana. Kami berdua merencanakan groceries date. Kita ke hypermart sana di Pesona, belanja apa aja ya? Belanja mie, belanja Tiara tuh beli kapas kecantikan. Terus belanja apa tuh? Stella kopi, rasa kopi, dia beli itu. Terus gue beli susu, yang gue beli aja ya, gue beli susu, gue beli kacang rosta, gue beli mie gelas, gue beli energen, gue beli apa lagi ya? Ya itulah, macam-macam. Intinya kita melakukan grocery date gitu. Setelah itu, this is the main event. Kita tuh udah bukan order, apa sih namanya? Bukan booking. Ya itulah pokoknya, booking private room di Steak 21. Anjay. Ini adalah kali pertama gue mencoba steak yang beneran daging. Sebelumnya gue pernah makan steak kayaknya, tapi steak ayam. Itu juga di pernah nggak ya? Gue lupa deh, pernah atau enggak ya? Kayaknya pernah deh. Steak ayam di dekat kantor. Dekat kampus. Waktu kak masih di kampus. Udah, habis itu everything's good, the food is good, cuma steaknya kinda alat, mungkin gara-gara sirloin atau gara-gara pesannya itu medium well. Mungkin medium rare akan lebih juicy kali ya. Mungkin nextnya kalau kesana lagi kita akan pesan itu. Gua pesan sirloin, Tiara pesan rib eye. Terus sudah kita menyanyi-menyanyi, berkaraoke, banyak konten-kontennya, dan ya
Seru, sangat seru sekali. Dan setelah dari sana jalan-jalan dulu, kita mau mampir ke food court untuk sekedar duduk-duduk bercerita sambil makan-makan jajanan. Tadi beli anggur, jadi kita makan anggurnya di sana. Habis itu gantian. Oh, enggak. Sepanjang perjalanan menuju ke food court, kita ngelewatin photo booth dan randomly si anak itu ngajakin foto booth yang tanpa persiapan. Kita masuk aja, asal masuk, dan ya udah, asal foto tanpa prepare. Kita mau pose apa ya? Orang kan kalau mau foto booth nggak tahu ya, yang ada di kepala gua biasanya kan kalau foto booth siapin gaya, jadi hasil foto boothnya bagus gitu kan. Cuma orang ini terlalu random, terlalu spontan, jadi masuk entah posenya jadi kayak apa, tetap bagus sih menurut gua. Ya kita cuma dua orang yang beda aja, but ya, it's okay, I still love you. Habis itu udah, akhirnya gue bercerita banyak. Di sana gue menceritakan sesuatu yang tidak pernah gue ceritakan ke teman-teman gue, bahkan yang gue ceritakan ke dia. I don't know, sepertinya dia bisa mengerti dan memahami something back from me. I'm trying to be better. I hope I can be better. So yeah, let's focus on improving, okay? Udah kayaknya segitu aja untuk hari ini. Untuk minggu ini. Semuanya menyenangkan, semuanya menarik. Jadi ya, that's all for that week. Minggu depan akan jadi cerita yang lebih membagongkan. Jadi tunggu sampai di minggu depan. It's real percent. See you next vlog. Bye.